Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyati wa ikhwani minan nabil mursalin wa kulli ashabi kulli ajma'in wat tabi'ina wat tabi'at tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin wa khususan ila jami'il mu'allif bil kutubi ta'allamna wa manajmi sadina wa jami'a abaina bi abaina wa ummahatina wa ummahati ummahatina wa jaddatina wa jaddati ajdadina wa jaddati wa akharina wa akharatina masyayikhina jal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa khususan Syekh Abdul Qadir Jailani wa khususan Sayyid Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki wa khususan ila jami'il mu'assisin hadatil ulama wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba'a ilaihim wa khususan ila jami'il mu'assisi ma'hadil irboyo wa usulihim wa furu'ihim wa man tasaba'a ilaihim wa khususan ila jami'il ulama ila amilina lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat sore sahabat-sahabat Aswaja Muda dimanapun berada. Perkenalkan, saya Umi Atika. Saya nyantri di Pondok Pesantren Putri Hidayatul Muqtadiat Lirboyo, Kota Kediri, dan lulus pada tahun 2003. Dan untuk saat ini saya mengabdikan diri berkhidmat menjadi khodam di Pondok Pesantren As-Saidiyah dan Pondok Pesantren Al-Amin, Kota Kediri. Pada sore hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk mencoba mengkaji sebuah kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati, sebuah karya besar dari Sayyid Muhammad Ibnu Alawi adalah putra dari Sayyid Alawi yang mempunyai garis keturunan sampai kepada Sayyid Hasan bin Ali bin Abi Thalib yang juga merupakan cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menghabiskan waktunya sepanjang hidup untuk pengajian, mengaji dan taklim bersama murid-muridnya yang datang dari berbagai penjuru dunia. Sudah banyak karya beliau, baik dalam bidang fikih, dalam bidang hadis, dalam bidang tasawuf, tafsir, maupun dalam bidang sirah. Salah satunya adalah kitab yang akan kita kaji pada sore hari ini. Kitab ini berisi tentang etika atau tata cara bagaimana kita membina sebuah rumah tangga dalam perspektif agama Islam. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam rumah tangga itu terdiri dari dua orang yang berbeda. Bahkan mungkin berbeda taraf ekonominya. Oleh karena itu, dalam membina rumah tangga, tentu tidak semudah kita membalikkan tangan. Untuk membina sebuah rumah tangga, diperlukan kematangan mental, finansial yang mumpuni, dan yang paling penting adalah niat yang baik. Sebelum kita melangkah ke jenjang pernikahan, kita harus memperbaiki niat menikah untuk beribadah kepada Allah. Untuk itu, bagi teman-teman yang belum menikah, yang akan menikah, maupun yang sudah menikah, tidak ada salahnya bagi kita untuk kembali menata niat kita, untuk terus belajar menjadi lebih baik, untuk meningkatkan ilmu pengetahuan kita, sehingga kita mampu membina sebuah rumah tangga yang sakinah, barokah, biridhallahi ta'ala. Demikian tadi sekelumit isi dari kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrati. Baik, mari langsung saja kita bahas bab pertama dari kitab ini. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fit dharaini amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-usratu fima qablal Islam. Bab pertama ini menceritakan tentang rumah tangga atau keluarga sebelum datangnya agama Islam. Kanat al-usratu fima qablal Islam mustatatal anasiri mutaqata'atul awasiri la yasluha rahmun wala tasfa'u laha qarabatun qad khayyama 'alaihal haqtu wat tadaburu wal bughda'u wat tanahuru. Kondisi keluarga sebelum masuknya Islam itu sangat kurang baik. Bahkan di sini digambarkan sangat mengerikan. Di mana dalam hubungan keluarga tidak ada silaturahim, tidak ada kekerabatan, tidak ada kerukunan. Yang ada hanya iri, permusuhan, benci, dan lain sebagainya. La tu'rafu lil mar'ati qimatun wa la tuhfadulaha karamatun. Perempuan-perempuan di masa itu tidak ada harganya, mereka juga tidak dimuliakan. Famasalan kanat al-mar'atu indal asinayaini tu'tabaru min saqatil mata'i hatta innaha kanat tuba'u wa tushtara fil aswaqi qadiya 'alaiha bil ubudiyyati wal idlali wa kadzalika hiya fi syara'il hindil qatimati. Seperti contoh di daerah Yunani dan Hindia kuno, di mana wanita-wanita itu dianggap sebagai barang dagangan, sehingga wanita boleh diperjualbelikan di pasar, mau dijadikan budak, mau dijadikan pelacur, terserah, karena perempuan itu hanya sebagai barang dagangan saja. Wa kanat inda ba'dil umamil yurubiyyati laisat laha hukukun saksiyatun fil milki wa inna ma khuliqat li khidmatir rajuli fala haqqa laha fi tamalluki malabisaha wala fil amwalil lati taktasibuha bi'urqil jabin. Sedangkan di daerah Eropa, wanita-wanita itu tidak memiliki hak atas dirinya. Mereka punya prinsip bahwa wanita itu diciptakan untuk melayani kebutuhan laki-laki, baik kebutuhan fisik, kebutuhan biologis maupun harta bendanya. Sehingga jika wanita itu disuruh bekerja, hartanya milik laki-laki. Seorang wanita tidak punya hak atas dirinya sendiri. Amma indal Arabi faqad kanat mumtahinatan jiddan hatta inna ba'dal Arabi kana ya'idul banati kama qala ta'ala wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Sedangkan di daerah Arab mempunyai anak wanita itu adalah sebuah penghinaan yang sangat besar, sehingga mereka tidak segan-segan untuk mengubur bayi wanitanya. Jika mereka mendapatkan kabar bahwa mereka mendapatkan anak perempuan, mereka akan wajahnya itu muram, marah besar, karena itu merupakan berita yang sangat buruk. Sampai-sampai mereka akan berpikir, anak ini, bayi ini saya kubur atau saya biarkan hidup, tapi saya akan menanggung kehinaan seumur hidup saya. Wa kanu la yuwarrisuna nisaa wasibyana min abna'il mayyit. Dan wanita-wanita pada masa itu tidak mendapatkan warisan. Bayi perempuan jika ditinggal mati ayahnya atau ibunya, mereka juga tidak mendapatkan harta warisan. Wa kanatil arabu tarisun nisa akarha bi ayyaji al warasu wa yulqi saubahu ala zauji muwarrisahu summa yaqulu waristuha kama waristu malahu fayakunu ahaqqu biha min nafsiha. Orang-orang Arab pada masa itu juga menjadikan wanita sebagai harta warisan, sehingga kalau ada seseorang meninggal, istrinya bisa diwaris siapa saja. Siapa cepat dia dapat mewarisi wanitanya dan dapat mewarisi semua harta peninggalan suaminya. Bahkan istri dari bapaknya itu pun bisa diwaris. Jadi misalnya
ada seorang laki-laki menikah dengan wanita muda misalnya. Kemudian beberapa tahun suaminya meninggal, istrinya masih cantik, masih kinyis-kinyis. Nah, ini anaknya boleh saja menikahi ibunya karena ibunya itu sama dengan harta bapaknya, bisa menjadi harta warisan. Wa kana ba'dul arabi yukrihuna ima'ahum 'alal bighai liyaksabanna lahum malan. Orang-orang Arab juga menjadikan wanita-wanitanya sebagai pelacur agar bekerja dan mendapatkan uang untuk mereka. Wa kana ba'dul arabi yarisuna zaujati abihim fi jumlatil mata. Seperti yang tadi dijelaskan bahwa orang-orang Arab itu juga mewarisi istri-istri dari bapaknya sama seperti mereka mewarisi harta bapaknya ketika bapaknya meninggal. Hadhi andomatul usrotil fasidati qoblal Islam. Demikian tadi adalah aturan-aturan yang sangat tidak bermoral sebelum masuknya Islam. Summa ja'al Islam fa'atal mar'ata huquqaha ala dawil adli. Kemudian diutuslah Kanjeng Nabi dengan membawa syariat Islam. Sebuah syariat yang mengajarkan bagaimana memuliakan seorang wanita, menjadikan seorang wanita sebagai pondasi rumah tangga. Bagaimana memperlakukan mereka dengan adil, menghargainya, dan dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang bagian pasti seorang wanita terhadap harta waris. Islam juga melarang menjadikan seorang wanita pelacur atau menjadikan wanita sebagai harta warisan. Jadi kalau istri bapakmu sampai meninggal, ya tetap ibumu, tidak boleh kamu nikahi. Setelah kita mendengar uraian bagaimana posisi wanita, bagaimana kedudukan wanita sebelum dan setelah datangnya Islam, tugas kita sebagai seorang wanita yang lahir setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW adalah memantaskan diri. Bagaimana caranya kita sebagai wanita itu benar-benar layak diistimewakan. Bagaimana sebagai wanita kita benar-benar layak untuk dimuliakan. Untuk mencapai derajat ini tentu tidak hanya wajah yang cantik atau fisik yang indah saja. Seorang wanita sangat perlu membranding dirinya dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Sehingga kita sebagai seorang wanita benar-benar layak diistimewakan dan benar-benar layak mendapatkan posisi yang dihormati. Baik kita sebagai ibu, sebagai istri, sebagai guru, sebagai pemimpin, atau sebagai apa saja. Demikian uraian untuk bab pertama. Untuk pertemuan pertama kita membahas ini dulu, membahas keluarga sebelum masuknya Islam. Semoga pertemuan yang akan datang kita bisa membahas yang lebih lanjut bagaimana hubungan suami dan istri yang baik dalam sebuah rumah tangga. Semoga apa yang kami sampaikan pada sore hari ini dapat benar-benar memberikan manfaat dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.